Baik, pertanyaan pertama dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, mohon izin Gus Jadin. Oh, nggih, siap. Menurut Gus Jadin dan juga Madam Salina yang terhormat, apakah arti dari kepemimpinan yang berkualitas baik? In English, in your opinion, Gus Jadin and of course Madam Salina, what does good quality leadership mean? So the first maybe from Gus Saya Jadin. dulu. Ya. Jadi kalau menurut saya kepemimpinan itu identik dengan tauladan ya. Tauladan. Kalau kita mau berbicara sebuah kepemimpinan yang baik, seorang pemimpin itu harus bisa menjadi suri tauladan atau contoh. Untuk itu mutlak dibutuhkan bagi seorang pemimpin, yang pertama dia harus mengenali dirinya sendiri, kesejatian dirinya itu apa. Setelah itu baru dia harus punya sebuah visi dan misi dalam kehidupannya. Karena seorang pemimpin itu adalah bertugas untuk bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu yang tentunya sesuai dengan pemikirannya atau tujuannya, dan itu kan harus baik. Kenapa saya harus mendahului dengan pemimpin itu harus mengenali kesejatian dirinya yang terhubung dulu dengan Tuhannya. Jadi ibaratnya gini, kalau menurut saya seorang pemimpin itu adalah seseorang yang mampu menerjemahkan perintah dan titah dari sang penciptanya, sang Khaliknya, sehingga hanya dia punya kesadaran untuk bisa memberikan manfaat, berbuat demi agamanya, demi bangsanya, dan demi orang-orang yang sudah mempercayai dirinya. Jadi orang akan dibawa ke arah yang tidak salah, tapi lebih kepada jalan yang benar. Karena sesuatu yang bersumber dari Tuhan itu pasti akan menjaminkan sebuah jalan yang terbaik, yang penuh dengan kebenaran. Itu hanya bisa memberikan efek bagi kita kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Dan tentunya akan dirasakan bagi masing-masing kita adalah sebuah dampak yang positif. Itu yang kita rasakan. Nah, untuk mencapai itu seorang pemimpin memang harus satu, dia harus bisa memahami orang-orang yang dia pimpin. Dia tidak boleh bersifat otoriter. Dia harus orang-orang yang ada di sekitarnya dia, orang lain yang dia pimpin atau siapapun yang dia pimpin, dia harus bisa merasakan bahwa si pemimpin ini hadir bagian dari dia. Tidak ada jarak antara seorang pemimpin dengan yang dipimpinnya. Jadi orang-orang yang dipimpin itu merasakan kamu bagian dari saya. Nah, sehingga adanya sebuah hubungan yang tidak berjarak ini tadi, yang lebih sifatnya dia lebih mengerti kondisi yang dipimpin, sehingga dia bisa memberikan arahan yang tepat dan memberikan solusi yang tepat bagi orang-orang yang dia pimpin, sambil lalu dia untuk mentransfer apa yang ingin dia capai. Dengan begitu akhirnya dia bisa menggerakkan, mempengaruhi orang-orang yang dipimpin untuk tidak hanya memahami tapi sekaligus dia bergerak, sekaligus dia itu ada sebuah tindakan. Jadi menjadikan dia itu termotivasi, aku harus begini gitu kan. Nggak cuman diam nggak ngapa-ngapain, tapi lebih kepada sebuah dorongan, motivasinya kuat. Oh iya, aku harus melaksanakan apa yang dia perintahkan. Karena di Indonesia kan ada sebuah kepercayaan di dalamnya. Dan seorang pemimpin juga dia itu harus berpikir bisa mampu untuk bagaimana dia itu membangkitkan skill dari orang-orang yang dipimpin. Artinya dia tidak boleh berpikir sebagai single player, dia tidak boleh berpikir sebagai super player, tapi harus dia berpikir sebagai coach player. Jadi dia harus bisa melihat di potensi-potensi yang dipimpin. Oh ini begini, oh ini begini. Jadi dia padukan. Kalau dia maunya bikin single player, akhirnya dia bikin eksis sendiri, pasti gagal dalam sesuatu yang akan dia pimpin. Meskipun dia orang hebat, meskipun dia seorang player yang hebat, tapi ketika dia di coach, dia akan gagal ketika dia berpikir mindsetnya aku harus tampil sendiri. Nggak boleh. Seorang pemimpin harus bisa mengaktifkan egonya demi orang-orang yang dia pimpin, dan dia bisa mensinergikan dari beberapa potensi-potensi dari orang-orang yang dia pimpin. Karena sebuah kelengkapan tim, perbedaan itu dari sebuah kelengkapan yang harus disinergikan. Kita temukan titik persamaannya, kita capai goalsnya,
dengan kerjasama dan saling sinergi. Itu kalau menurut saya. Okay, that's great. Masya Allah. Don't forget to say Masya Allah. So that's all about the answer from Gus Cadin. Jadi teman-teman semuanya, sebagai leadership kita tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri, Yes. ya kan Gus? Okay. Karena ketika kita hanya mementingkan diri sendiri, kita tidak bisa memberikan dampak yang baik bagi orang yang kita dipimpin. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Gus Cadin. Okay. So, what's your opinion, Madam Salina? Do you agree with Gus Cadin's statement? Masya Allah. Masya Allah. 110% and I completely agree with what you said. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.